Suamiku mengusir ayahku dari rumah mewah yang diklaim miliknya karena dianggap memalukan. Namun malam ini, tangis histerisnya pecah saat tahu siapa pemilik sebenarnya rumah ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Suara roda koper yang beradu keras dengan aspal panas memecah kesunyian di kawasan perumahan elit Emerald Hill. Bukan suara gesekan biasa, melainkan suara hantaman kasar. Sebuah koper tua berwarna coklat kusam, yang resletingnya sudah agak macet, tergeletak miring di jalanan paving block yang bersih. Di depan gerbang besi tempat setinggi 3 meter yang megah itu, Rangga berdiri dengan wajah merah padam. Napasnya memburu. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Di hadapannya, seorang pria tua dengan kemeja batik yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang kedodoran hanya bisa menunduk. Pria tua itu adalah Pak Wira, ayah mertua Rangga. "Bawa pulang ayahmu," teriak Rangga, suaranya menggema hingga mungkin terdengar oleh tetangga di blok sebelah. Meski jarak antar rumah di kawasan elit itu cukup jauh. Telunjuknya menuding wajah Pak Wira tanpa rasa hormat sedikitpun. "Dia bau oli. Bikin malu. Rumah ini hadiah ibu buat kita, bukan penampungan orang kampung." Indira, yang baru saja turun dari mobil SUV hitam mengkilap milik Rangga, terdiam kaku. Dia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada air mata di pipinya. Meski hatinya terasa seperti diremas melihat ayah kandungnya diperlakukan seperti pengemis. Ayah yang membesarkannya seorang diri dengan tangan yang selalu berlumuran oli bengkel demi menyekolahkan Indira hingga sarjana. Di teras rumah bergaya Eropa klasik itu, dua wanita lain berdiri sambil melipat tangan di dada. Bu Marisa, ibu mertua Indira, tersenyum sinis sambil mengibaskan kipas lipat mahalnya, seolah kehadiran Pak Wira membawa hawa panas yang mengganggu. Di sebelahnya, Bella, adik ipar Indira, terkikik geli sambil memainkan ponselnya. Mungkin sedang merekam kejadian itu atau sekadar mengejek situasi di grup chat teman-temannya. "Sudahlah, Indira," seru Bu Marisa dari teras. Suaranya dibuat-buat agar terdengar elegan namun menyakitkan. "Suamimu benar. Lihat penampilan ayahmu. Apa kata tetangga nanti kalau melihat ada tukang kebun masuk lewat pintu depan? Suruh dia pulang. Nanti ibu kasih ongkos bus." Bella menimpali dengan nada manja yang menyebalkan. "Iya, Mbak Indira. Lagian, Mas Rangga kan sudah capek-capek kerja jadi vice president di perusahaan tambang. Masa rumah barunya dikotori sama bau bengkel? Iyu." Pak Wira perlahan membungkuk. Tangannya yang keriput dan kasar gemetar saat meraih pegangan koper tuanya. "Indira. Nak." Suaranya parau dan pelan. "Bapak pulang saja ya. Bapak memang tidak cocok di sini. Bapak tidak mau bikin suamimu marah." Hati Indira mencelos. Dia melangkah cepat, mendahului Rangga, dan menahan tangan ayahnya. "Bapak tidak kemana-mana," ucap Indira tegas, meski volumenya rendah. Dia menatap mata ayahnya lekat-lekat, menyalurkan kekuatan. "Bapak tamu kehormatan Indira." Rangga mendengus kasar. Dia berjalan mendekati Indira, mencengkeram lengan istrinya. "Kamu jangan membantah aku di depan ibu. Kamu lupa siapa yang beli rumah ini? Ini rumah hasil kerja kerasku dan bantuan ibu. Kamu itu cuma istri yang numpang hidup. Turuti kata-kataku atau kamu sekalian ikut pulang ke kampung sama bapakmu." Indira menepis tangan Rangga dengan gerakan tenang namun bertenaga. Dia membetulkan letak blazernya, lalu menatap Rangga tepat di manik mata. Tatapan Indira begitu dingin, berbeda dari biasanya yang penurut. "Kamu yakin mau mengusir kami, Rangga?" tanya Indira pelan. "Kamu yakin mengusir pemilik sebenarnya?" Rangga tidak mendengar kalimat terakhir Indira dengan jelas karena dia sudah berbalik badan dengan angkuh. Dia merasa sudah memenangkan perdebatan itu. Baginya, diamnya Indira adalah tanda kekalahan. "Cepat bereskan drama ini. Aku mau masuk." "Panas," gerutu Rangga. Dia melangkah menuju pintu utama yang dilengkapi dengan teknologi smart lock canggih seharga puluhan juta.
Pintu besar dari kayu jati ukir itu tampak kokoh dan mengintimidasi. Dengan gaya sok berkuasa, Rangga menempelkan ibu jarinya ke sensor sidik jari. Dia sudah membayangkan pintu itu akan terbuka otomatis, menyambutnya sebagai raja di istana barunya. Bip! Bip! Akses ditolak. Lampu indikator di gagang pintu berkedip merah. Rangga mengerutkan kening. Dia mencoba lagi. Menempelkan jempolnya lebih keras. Bip! Bip! Akses ditolak. Sialan! Alat mahal kok rusak. Umpat Rangga sambil menendang bagian bawah pintu. Dia mencoba memasukkan kode angka. Error. Kode salah. Keringat mulai menetes di pelipis Rangga. Bu Marisa dan Bella yang sudah menunggu di teras mulai kepanasan. Rangga, kok lama sekali? Ibu sudah haus nih. Keluh Bu Marisa. Sebentar, Bu. Ini alatnya sepertinya belum diset ulang sama teknisinya. Rangga beralasan, berusaha menutupi rasa malunya. Dia menoleh ke arah Indira yang masih berdiri di dekat gerbang bersama ayahnya. Indira, sini kamu. Coba pakai jarimu. Kemarin kan teknisinya minta sidik jarimu juga buat cadangan. Indira tidak segera bergerak. Dia menatap ayahnya, lalu mengangguk pelan, memberikan isyarat agar ayahnya tenang. Dengan langkah anggun, Indira berjalan menaiki tangga teras, melewati Rangga yang tampak frustrasi. Tanpa banyak bicara, Indira menempelkan telunjuk kanannya ke sensor pintu. Klik. Bip. Selamat datang, tuan rumah. Suara mesin otomatis yang halus terdengar, dan pintu ganda yang berat itu terbuka lebar dengan mulus. Lampu kristal di ruang tamu langsung menyala otomatis menyambut kedatangan mereka. Rangga ternganga sejenak, lalu buru-buru menutupi kekagetannya. Nah, kan? Berarti teknisinya salah setting. Masa sidik jari cadangan yang jadi utama? Dasar amatir, besok aku pecat teknisinya. Omel Rangga sambil melenggang masuk mendahului Indira, seolah-olah dialah yang baru saja membuka pintu itu. Indira hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Di balik punggung suaminya, dia menatap pintu itu. Rangga tidak tahu bahwa smart lock itu tidak pernah rusak. Alat itu bekerja sempurna mengenali siapa pemilik sah rumah itu. Dan sistem keamanan rumah itu tidak pernah mencatat sidik jari Rangga sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai tamu. Indira, jangan bengong. Buatkan minum buat ibu dan Bella. Dan pastikan ayahmu tidak duduk di sofa kulit Italia itu. Suruh dia duduk di teras belakang saja. Perintah Rangga dari dalam rumah. Indira menarik napas panjang. Dia menoleh ke Pak Wira yang masih berdiri ragu di ambang pintu. Masuk, Pak. Bisik Indira lembut. Malam ini, kita akan lihat siapa yang sebenarnya harus duduk di teras belakang. Aroma pengharum ruangan lavender yang mewah di dalam rumah baru itu tidak mampu menutupi bau busuk kebohongan yang sudah tercium oleh Indira sejak lama. Saat dia berjalan menuju dapur kering yang didominasi marmer putih untuk mengambilkan air minum, pikirannya melayang mundur ke masa 3 tahun lalu. Masa di mana benih-benih penderitaan ini mulai ditanam oleh laki-laki yang ia cintai. Dulu, Indira adalah seorang manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas ternama. Gajinya besar, karirnya cemerlang. Dia bertemu Rangga yang saat itu mengaku sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan kontraktor. Rangga tampak sempurna, tampan, tutur katanya manis, dan sangat pandai membuai hati wanita. Konflik bermula tepat setelah 6 bulan pernikahan mereka. Malam itu, Rangga pulang dengan membawa sebuket bunga mawar besar dan sebuah kotak perhiasan, yang belakangan Indira tahu isinya hanya perhiasan imitasi kualitas tinggi. Sayang, kata Rangga malam itu, matanya berbinar penuh kebanggaan palsu. Aku baru saja dipromosikan. Sekarang aku vice president di perusahaan tambang batu bara multinasional. Gajiku naik 5 kali lipat. Indira tentu saja bahagia. Dia memeluk suaminya erat. Selamat, Mas. Aku bangga banget sama kamu. Namun, kalimat Rangga selanjutnya adalah awal dari penjara emas Indira. Karena itu, aku mau kamu berhenti kerja. Aku malu kalau istri seorang VP masih harus banting tulang di kantor orang lain. Tugas kamu sekarang adalah di rumah, melayaniku,
mempercantik diri, dan menemani ibu belanja. Biar dunia tahu kalau Rangga mampu menghidupi istrinya seperti ratu. Awalnya Indira menolak. Dia mencintai pekerjaannya. Tapi Rangga menggunakan manipulasi emosional yang halus. Dia melibatkan Bu Marisa untuk menekan Indira. Istri yang baik itu nurut sama suami. Indira, kalau Rangga sudah mampu, kenapa kamu harus egois mengejar karir? Kamu tidak percaya sama rezeki suami. Ceramah Bu Marisa waktu itu. Akhirnya, dengan berat hati, Indira menyerah. Dia mengajukan surat pengunduran diri resmi. Tapi, ada satu hal yang tidak diketahui Rangga. Atasan Indira, yang sangat menghargai kinerjanya, menawarkan opsi freelance sebagai konsultan aset privat untuk klien-klien VIP. Indira menerimanya diam-diam, bekerja dari laptop saat Rangga pergi kantor. Bulan-bulan berlalu, keanehan demi keanehan mulai muncul. Rangga memang sering memberikan uang belanja dalam jumlah lumayan, tapi dia selalu mengeluh tentang prosedur kantor yang ribet. Setiap kali Indira meminta transparansi keuangan rumah tangga. Kamu tuh nggak usah mikirin duit. Itu urusan laki-laki. Kamu tinggal terima beres. Bentak Rangga suatu hari ketika Indira bertanya kenapa slip gaji Rangga tidak pernah diperlihatkan. Tekanan semakin menjadi-jadi karena sikap Bu Marisa dan Bella. Mereka memperlakukan Indira seperti asisten pribadi yang tidak digaji. Bella sering meminta barang-barang branded pada Rangga, dan Rangga, demi menjaga citra orang kayanya, selalu mengiyakan, meski setelah itu dia akan memotong uang belanja dapur Indira dengan alasan penghematan. Puncaknya adalah kejadian 6 bulan lalu. Sebuah retakan kecil pada topeng sempurna Rangga. Siang itu, Indira sedang membersihkan ruang kerja Rangga di rumah kontrakan lama mereka. Rangga sangat protektif terhadap laci meja kerjanya. Dia selalu menguncinya. Tapi hari itu, dia ceroboh. Kuncinya tertinggal menggantung di lubang kunci. Rasa penasaran mendorong Indira untuk membukanya. Dia berharap menemukan foto kenangan atau mungkin hadiah kejutan. Namun, yang dia temukan adalah tumpukan amplop surat dengan logo bank yang berbeda-beda. Semuanya belum dibuka. Tangan Indira gemetar saat merobek salah satu amplop. Tagihan kartu kredit. Bank A. Total terutang. 45 juta rupiah. Status. Menunggak. Dia membuka amplop kedua. Tagihan kartu kredit. Bank B. Total terutang. 60 juta rupiah. Status. Dalam pengawasan. Indira terduduk lemas di lantai. Total tagihan dari berbagai kartu kredit itu mencapai ratusan juta rupiah. Tanggal transaksinya menunjukkan pembelian barang-barang mewah untuk Bella, biaya perawatan kecantikan Bu Marisa, dan jam tangan mahal yang sering dipamerkan Rangga. Sore harinya, saat Rangga pulang, Indira mencoba mengonfrontasi dengan hati-hati. Dia meletakkan satu surat tagihan di meja makan. "Mas, ini apa? Kenapa ada tagihan sebesar ini?" tanya Indira. Suaranya bergetar menahan tangis. Rangga yang baru pulang tampak kaget sejenak. Wajahnya pucat. Tapi dengan cepat, dia mengubah ekspresinya menjadi marah. Sebuah taktik pertahanan diri klasik. "Kamu lancang ya buka-buka laci aku," bentak Rangga. Dia menyambar kertas itu. "Kamu nggak ngerti dunia bisnis. Indira, ini dana talangan kantor. Perusahaan pakai kartu kredit pribadiku dulu untuk entertain klien. Nanti bulan depan juga diganti full sama kantor plus bonus. Kamu tuh ya, bisanya cuma curiga. Dasar orang susah. Lihat angka segitu aja panik." Indira terdiam. Penjelasan itu tidak masuk akal bagi seorang mantan manajer investasi seperti dirinya. Perusahaan multinasional tidak akan menggunakan kartu kredit pribadi karyawan untuk operasional ratusan juta, apalagi membiarkannya menunggak berbunga-bunga. Dan soal rumah baru. Rangga melanjutkan bualannya, berusaha mengalihkan isu. "Bulan depan kita pindah. Ibu baru saja mencairkan deposito warisan kakek. Ibu membelikan kita rumah di Emerald Hill. Tunai. Itu bukti kalau keluargaku kaya raya. Beda sama keluargamu yang miskin itu." Kata-kata itu terngiang kembali di telinga Indira saat dia menuangkan air dingin ke dalam gelas kristal di dapur mewah rumah Emerald Hill itu. Rumah ini,
Rangga bilang ini hadiah dari Bu Marisa. Rangga bilang ibunya yang membelikan. Padahal, 6 bulan lalu, Indira tahu persis saldo rekening Bu Marisa bahkan tidak cukup untuk membayar uang muka mobil LCGC, apalagi rumah seharga 5 miliar. Indira menatap pantulan wajahnya di lemari es 2 pintu yang mengkilap. Dia ingat saat dia menerima telepon dari teman lamanya yang bekerja di bank tempat Bu Marisa menyimpan uang. Temannya memberitahu bahwa ada penarikan paksa dan penutupan rekening karena saldo nihil, bukan pencairan deposito miliaran rupiah. Lalu dari mana uang untuk gaya hidup Rangga selama ini? Dan dari mana uang untuk membeli rumah ini jika Rangga sebenarnya terlilit utang? Jawabannya adalah pengkhianatan terbesar. Uang itu bukan dari Bu Marisa. Dan rumah ini, status kepemilikannya adalah kunci yang akan menghancurkan leher Rangga malam ini. Indira. Mana minumnya? Lama banget sih. Teriakan Bella dari ruang tengah memuyarkan lamunan Indira. Indira tersenyum dingin. Dia meletakkan nampan berisi gelas-gelas itu. Sabar, Bella. Gumamnya pelan. Minumlah sepuasnya, karena setelah malam ini, mungkin kamu cuma bisa minum air keran. Dengan langkah mantap, Indira membawa nampan itu ke ruang tengah, di mana sandiwara babak selanjutnya akan segera dimulai. Sinar matahari sore menembus tirai tipis di apartemen sewaan mereka 6 bulan yang lalu, menciptakan bayangan panjang yang seolah meramalkan kegelapan yang akan segera menimpa rumah tangga Indira. Hari itu adalah hari Sabtu, dan seperti biasa, Rangga menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi, melakukan ritual perawatan dirinya yang berlebihan. Dia selalu ingin terlihat sempurna, wangi, dan necis. Indira sedang melipat pakaian di tempat tidur ketika ponsel Rangga yang tergeletak di nakas bergetar hebat. Awalnya Indira mengabaikannya. Dia sangat menghormati privasi suaminya. Sebuah prinsip yang selama ini dia pegang teguh meski Rangga sering melanggarnya terhadap Indira. Namun, getaran itu tidak berhenti. Ponsel itu berbunyi terus-menerus, seolah si penelepon sedang dalam keadaan darurat yang sangat mendesak. Di layar, muncul deretan nomor tidak dikenal tanpa nama. Karena khawatir ada kabar buruk dari keluarga atau urusan pekerjaan penting, mengingat Rangga mengaku sebagai Vice President yang sibuk, Indira memutuskan untuk mengangkatnya. Halo? Maaf, Mas Rangga sedang. Hai maling. Mana suami lo? Suara bentakan kasar dari seberang sana membuat Indira menjauhkan ponsel dari telinganya karena kaget. Jantungnya berdegup kencang. Maaf, ini siapa ya? Anda bicara dengan istrinya. Gak usah pura-pura bego. Bilang sama laki lo. Utang dia di aplikasi kami sudah nunggak 3 bulan. Bunga sudah numpuk. Kalau hari ini gak dibayar, semua kontak di HP ini bakal kami sebar. Kami bakal edit foto kalian jadi foto porno dan sebar ke grup kantor. Dengar lo. Klik. Sambungan diputus sepihak. Indira terpaku. Tubuhnya dingin seketika. Utang? Aplikasi? Ancaman sebar data? Ini adalah ciri khas pinjaman online ilegal. Bagaimana mungkin seorang eksekutif perusahaan tambang dengan gaji fantastis bisa terjerat pinjol? Rasa penasaran yang selama ini ditekan Indira kini meledak menjadi insting detektif. Dia melirik ke arah pintu kamar mandi. Suara gemericik air shower masih terdengar deras, diikuti senandung vals Rangga yang sedang menyanyikan lagu rock. Indira punya waktu sekitar 10 menit sebelum suaminya keluar. Dia beralih ke laptop kerja Rangga yang tergeletak di meja rias. Laptop itu dalam keadaan sleep mode. Saat dibuka, layar meminta kata sandi. Indira mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Tanggal lahir Rangga. Gagal. Indira memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Rangga. Rangga adalah orang yang sangat mencintai dirinya sendiri. Narsisistik. Indira mengetikkan satu kata. Rangga ganteng 88. Loading. Masuk. Indira menahan napas. Betapa menyedihkannya tebakan itu ternyata benar. Namun, apa yang dia temukan di dalam laptop itu jauh lebih menyedihkan. Indira tidak membuang waktu. Dia langsung membuka folder documents. Matanya tertuju pada sebuah file PDF dengan nama surat referensi kerja. Dia membukanya,
berharap itu adalah bukti prestasi suaminya. Isi surat itu bagaikan petir di siang bolong. Itu bukan surat referensi, melainkan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, tertanggal 1 tahun yang lalu. Alasan pemecatan tertulis dengan huruf tebal, pelanggaran berat, manipulasi laporan keuangan dan penggelapan dana operasional. Indira menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Selama setahun ini, Rangga menganggur? Jadi, kemana dia pergi setiap pagi dengan setelan jas rapi? Dan dari mana uang yang dia berikan untuk belanja bulanan? Jawabannya ada di folder berikutnya yang bernama Rencana Rumah Masa Depan. Di sana, Indira menemukan scan dokumen perbankan. Itu adalah bukti pencairan deposito. Mata Indira membelalak lebar saat mengenali nomor rekening yang tertera di sana. Itu adalah rekening deposito milik mendiang ibunya. Warisan yang disimpan Indira untuk masa depan anak-anaknya kelak. Jumlahnya 5 miliar rupiah. Indira gemetar hebat. Deposito itu seharusnya hanya bisa dicairkan dengan tanda tangan basah dirinya dan verifikasi sidik jari. Bagaimana bisa? Dia menelusuri file lain dan menemukan lembar scan surat kuasa. Di atas kertas itu, tertera tanda tangan Indira. Tanda tangan yang sangat mirip, tapi Indira tahu pasti, dia tidak pernah menandatanganinya. Rangga telah memalsukannya. Dia juga menemukan bukti transfer dari rekening penampungan Rangga ke sebuah rekening pengembang properti Emerald Hill. Ya Tuhan! Desis Indira. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang mendidih. Rangga mencuri uang warisan ibunya, membelikan rumah mewah itu, dan berencana mengklaimnya sebagai hadiah dari Bu Marisa untuk menaikkan gengsi ibunya sendiri. Kepingan puzzle itu menyatu dengan sempurna. Rangga ingin terlihat sukses di mata ibunya dan dunia, menggunakan uang istri yang selama ini dia rendahkan. Saat itulah, sebuah rencana muncul di benak Indira. Dia tidak boleh gegabah. Jika dia melabrak Rangga sekarang, Rangga pasti akan menyangkal, memukul, atau bahkan kabur membawa sisa uang. Indira mengambil ponselnya sendiri. Dia mencari kontak nama, Kevin. Kevin adalah teman kuliahnya dulu, mantan pacar yang kini menjadi sahabat baik, dan kebetulan bekerja sebagai notaris rekanan di pengembang Emerald Hill, fakta yang tidak diketahui Rangga. Indira mengirim pesan singkat. Vin, tolong cek transaksi atas nama Rangga Baskoro di Emerald Hill. Unit B12. Urgent. Semenit kemudian, Kevin menelepon balik. Indira mengangkatnya dengan suara berbisik. Indira? Tumben. Ada apa? Vin, transaksi itu statusnya apa? Oh, suamimu? Iya, dia baru saja transfer pelunasan kemarin. Tapi anehnya, dia minta akta jual beli, AJB, dan sertifikatnya dibuat atas nama ibunya, Bu Marisa. Padahal dana masuk terdeteksi dari pencairan deposito atas namamu. Aku baru mau hubungi kamu buat konfirmasi. Apa benar ini hadiah kamu buat mertua? Indira mencengkeram ujung meja. Bukan, Vin. Dia memalsukan tanda tanganku. Dia mencuri uangku. Hening sejenak di seberang sana. Bajingan. Oke, aku batalkan transaksinya sekarang. Kita lapor polisi. Jangan. Sela Indira cepat. Dia menatap pintu kamar mandi. Suara air sudah berhenti. Waktunya hampir habis. Jangan batalkan, Vin. Biarkan dia berpikir rencananya berhasil. Biarkan dia merasa menang. Maksud kamu? Lanjutkan prosesnya. Buat dia percaya sertifikat itu atas nama Bu Marisa. Berikan dia salinan sertifikat yang dia minta. Palsukan saja kalau perlu. Tapi, daftarkan kepemilikan aslinya di Badan Pertanahan Nasional, BPN, tetap atas namaku, Indira Larasati. Uang itu uangku, rumah itu milikku. Wow, suara Kevin terdengar kagum. Kamu mau main cantik? Ini jebakan. Ini bukan jebakan, Vin. Ini hukuman. Ucap Indira dingin. Siapkan semua berkas aslinya. 6 bulan lagi, saat syukuran rumah baru itu, aku mau kamu datang. Kita ledakkan bomnya di sana.
Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Indira dengan cepat menutup laptop, meletakkannya kembali di posisi semula, dan berdiri sambil melipat baju seolah tidak terjadi apa-apa. Rangga keluar dengan handuk melilit pinggang, bersiul-siul sambil mengeringkan rambut. Sayang, tolong ambilkan baju tidurku dong. Oh iya, tadi ada yang telepon gak? Perasaan aku dengar HP bunyi. Indira berbalik, menyodorkan baju tidur dengan senyum manis yang sangat palsu. Nggak ada kok, Mas. Mungkin cuma perasaan kamu aja. Atau mungkin suara hati nurani. Hah? Ngomong apa sih kamu? Gaje. Cibir Rangga sambil merebut baju itu. Indira menatap punggung suaminya. Nikmatilah sisa waktumu menjadi raja, Mas. Karena tahtamu sedang aku gergaji. Batin Indira. Kembali ke masa kini, di ruang tengah rumah mewah Emerald Hill yang megah namun terasa dingin. Suasana tegang setelah insiden di gerbang depan tadi sedikit mereda, berganti dengan kesibukan palsu menjelang acara syukuran. Rangga mondar-mandir di ruang tamu, sibuk mengatur posisi vas bunga impor agar terlihat sempurna di kamera saat nanti para tamu datang. Dia sudah berganti pakaian, kini mengenakan setelan jas semi-formal yang membuatnya tampak berwibawa. Kulit luarnya saja. Indira, mana kue-kuenya? Tamu undangan, Pak Camat dan teman-teman sosialita ibu sebentar lagi datang. Jangan bikin malu, teriak Rangga tanpa menoleh. Indira baru saja keluar dari kamar tamu di lantai bawah. Dia tidak membawa ayahnya ke hotel. Setelah berpikir cepat, Indira memutuskan bahwa mengusir ayahnya, bahkan ke hotel mewah sekalipun, masih terasa sebagai kekalahan. Rumah ini miliknya. Ayahnya berhak ada di sini. Dia telah menempatkan Pak Wira di kamar tamu VIP yang seharusnya diperuntukkan bagi kolega bisnis hayalan Rangga. Kamar itu luas, dengan kasur empuk dan pendingin ruangan yang sejuk. Bapak istirahat di sini dulu ya, ucap Indira lembut tadi, sambil menyelimuti kaki ayahnya yang lelah. Jangan keluar sebelum Indira panggil. Ada yang harus Indira selesaikan. Pak Wira hanya mengangguk pasrah. Nak, jangan bertengkar sama suamimu gara-gara bapak. Bukan gara-gara bapak. Ini gara-gara dia lupa siapa dirinya. Jawab Indira sambil mencium tangan keriput itu. Kini, di ruang tengah, Indira mengabaikan teriakan Rangga. Dia berjalan tenang menuju dapur, mengecek catering yang sudah dia pesan. Tentu saja menggunakan uang pribadinya yang dia tabung dari hasil kerja freelance, bukan uang belanja Rangga yang menyedihkan itu. Bu Marisa sedang duduk di sofa, sibuk membedaki wajahnya yang sudah tebal dengan makeup. Indira, itu ayahmu dikurung saja di kamar belakang. Awas kalau dia keluar pas ada tamu. Ibu nggak mau bau oli nempel di sofa mahal ini. Bella menimpali sambil mengunyah nastar. Iya, Mbak. Lagian nekat banget sih bawa orang kampung ke sini. Ngerusak vibes aja. Indira berhenti sejenak. Dia menatap kedua wanita itu. Dalam hati, dia menghitung mundur. 3 jam lagi. Nikmati nastar itu. Bella, itu mungkin makanan enak terakhirmu. Tenang saja, Bu, Bella. Jawab Indira datar. Ayahku tahu diri. Dia tidak akan keluar sembarangan. Kecuali saat aku memintanya untuk mengusir kalian. Sambungnya dalam hati. Indira berjalan menuju ruang kerja di lantai 1, tempat Rangga meletakkan laptop yang akan disambungkan ke proyektor. Malam ini, Rangga merencanakan sebuah presentasi narsis berjudul Perjalanan Sukses Rangga Baskoro, dari Mimpi Menjadi Nyata. Dia ingin memamerkan foto-foto proyek tambang yang diambil dari Google, dan momen penandatanganan akad rumah ini. Indira masuk ke ruangan itu dan mengunci pintu. Dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku blazernya. Dia menyalakan laptop Rangga. Passwordnya masih sama. Rangga Ganteng 88. Betapa mudahnya menghancurkan orang yang tidak pernah belajar waspada. Indira membuka file presentasi Rangga. Tanpa ragu, dia menghapus semua slide isian bualan Rangga, menyisakan halaman judulnya saja agar Rangga tidak curiga saat mengecek sekilas nanti. Lalu, dia mulai menyisipkan materi barunya. Slide 1. Judul tetap sama.
Slide 2. Video rekaman CCTV yang dia dapatkan dari kamera tersembunyi yang dia pasang di kontrakan lama. Video saat Rangga bersujud di kaki penagih utang. Slide 3. Foto surat PHK. Slide 4. Bukti transfer curian dari rekening deposito Ibu Indira. Slide 5. Salinan sertifikat rumah yang asli atas nama Indira Larasati. Tangan Indira bergerak lincah dan presisi. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa bersalah. Rasa cintanya pada Rangga sudah mati tepat di hari dia menemukan folder rahasia itu 6 bulan lalu. Yang tersisa kini hanyalah keinginan untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan almarhumah ibunya. Setelah selesai, Indira menyimpan file itu dan mencabut flash disknya. Dia memastikan tampilan layar kembali seperti semula. Ponsel Indira bergetar. Sebuah pesan masuk dari Kevin. Aku sudah di parkiran depan kompleks. Aku bawa 2 orang rekan dari firma hukum dan 1 orang polisi. Sesuai permintaanmu untuk pengamanan aset. Kita masuk jam berapa? Indira membalas. Tunggu kode dariku. Saat aku bilang, kejutan, kalian masuk. Indira menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala tajam. Dia bukan lagi istri penurut yang bisa diinjak-injak. Malam ini, dia adalah hakim, jaksa, sekaligus eksekutor. Tok, tok, tok. Pintu diketuk keras. Indira, ngapain kamu di dalam? Cepat keluar. Tamu-tamu sudah mulai datang. Suara Rangga terdengar tidak sabar. Indira membuka pintu. Dia tersenyum pada suaminya. Senyum yang penuh arti. Sudah selesai, Mas. Aku cuma memastikan presentasi kamu berjalan lancar. Kamu pasti ingin semua orang melihat siapa sebenarnya dirimu, kan? Rangga membusungkan dada, merapikan dasinya. Tentu saja. Aku mau mereka tahu kalau Rangga Baskoro bukan orang sembarangan. Kamu duduk yang manis nanti. Jangan banyak omong. Biar aku yang bersinar. Oh, pasti. Mas, jawab Indira pelan saat berjalan melewatinya. Kamu akan bersinar terang sekali malam ini. Sampai terbakar. Indira berjalan menuju ruang tamu yang mulai dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Wangi parfum mahal menyeruak di udara. Di sudut ruangan, proyektor sudah menyala, menampilkan layar putih kosong yang menunggu untuk menceritakan sebuah kebenaran yang brutal. Perangkap sudah terpasang. Umpan sudah dimakan. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk menarik pemicunya. Ruang tamu utama kediaman Emerald Hill itu kini telah berubah menjadi lautan manusia yang berkilauan. Lampu kristal gantung yang megah memancarkan cahaya keemasan, memantul pada gelas-gelas tinggi yang dipegang oleh para tamu undangan. Mereka adalah kolega sosialita Bu Marisa, tetangga kompleks yang penasaran, dan beberapa teman lama Rangga yang ia undang khusus untuk pamer. Rangga berdiri di tengah ruangan bagaikan seorang raja. Ia memegang mikrofon dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam gelas berisi sparkling grape juice yang ia anggap tampak seperti wine mahal. Senyumnya lebar. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan penuh kepuasan diri. Di matanya, malam ini adalah penobatan dirinya sebagai orang sukses. Indira berdiri di sudut ruangan, di dekat meja operator proyektor. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang ia beli saat diskon akhir tahun lalu. Namun aura yang ia pancarkan malam ini membuatnya terlihat jauh lebih berkelas daripada Bella yang mengenakan gaun merah mencolok penuh payet. Wajah Indira tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun jantungnya berdetak dengan irama yang mantap dan dingin. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Rangga menggema melalui sound system yang jernih. Tepuk tangan sopan terdengar. Terima kasih sudah datang ke syukuran rumah baru kami. Rumah ini. Rangga berhenti sejenak untuk efek dramatis. Menatap Bu Marisa yang duduk di sofa paling depan dengan dagu terangkat tinggi. Rumah ini adalah bukti cinta saya kepada ibu saya, wanita yang melahirkan saya. Sebagai seorang vice president di perusahaan tambang, jadwal saya sangat padat. Tapi saya selalu ingat, kesuksesan seorang anak laki-laki adalah untuk memuliakan ibunya. Bukan begitu, Bu? Bu Marisa tertawa renyah,
mengangguk-angguk bangga kepada teman-teman arisannya. Anak saya memang paling berbakti. Dia tidak pernah lupa sama ibunya. Beda sama anak-anak zaman sekarang yang lupa daratan kalau sudah nikah. Sindirnya keras-keras, sengaja agar didengar oleh Indira. Para tamu bertepuk tangan lagi. Beberapa ibu-ibu berbisik kagum, memuji betapa beruntungnya Bu Marisa memiliki anak sesukses Rangga. Rangga melanjutkan pidatonya. Kali ini nadanya sedikit merendahkan. Dan tentu saja, rumah ini juga menjadi tempat bernaung bagi istri saya, Indira. Meskipun dia berasal dari latar belakang yang sangat sederhana dan kurang beruntung, saya berjanji untuk mengangkat derajatnya. Saya ingin dia merasakan hidup enak, tidak perlu susah payah kerja, cukup duduk manis menikmati hasil keringat suaminya. Beberapa tamu tertawa kecil. Wajah Indira tetap datar. Namun tangannya perlahan bergerak menuju keyboard laptop. Untuk merayakan momen ini, seru Rangga penuh semangat. Saya sudah menyiapkan sedikit video perjalanan karir saya. Dari saya merintis, hingga penandatanganan akad rumah mewah ini. Silakan saksikan di layar. Rangga menunjuk ke layar proyektor putih besar di belakangnya dengan gaya teatrikal. Lampu ruangan diredupkan sedikit. Semua mata tertuju ke layar. Inilah saatnya. Indira menekan tombol enter. Layar menyala. Namun, bukan musik orkestra megah atau foto Rangga memakai helm proyek yang muncul. Audio yang keluar pertama kali adalah suara isak tangis yang menyayat hati, diikuti suara benturan keras. Deuge. Gambar di layar mulai jelas. Itu adalah rekaman CCTV hitam putih berkualitas tinggi. Settingnya di sebuah ruang tamu sempit dan berantakan. Kontrakan lama mereka. Di layar, tampak sosok Rangga. Tapi bukan Rangga yang gagah malam ini. Rangga di layar mengenakan kaos kutang yang sobek. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Dia sedang bersujud, mencium kaki seorang pria bertato yang duduk di kursi sambil merokok. Suara Rangga di video terdengar jelas, melengking histeris. Ampun, Bang. Tolong jangan potong jari saya. Saya janji bayar minggu depan. Saya akan tipu istri saya lagi. Saya akan ambil perhiasannya buat bayar bunga. Tolong, Bang, kasih saya waktu. Hening. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti ruang tamu mewah Emerald Hill. Gelas yang dipegang salah satu tamu terjatuh dan pecah. Prang. Namun tidak ada yang mempedulikan suara itu. Semua mata terpaku pada layar yang mengerikan itu. Di video, pria bertato itu menendang bahu Rangga hingga terjengkang. Lo bilang lo bos tambang? Halah, utang judi slot aja nggak lunas-lunas. Mana duitnya? Istri lo yang bego itu masih punya simpenan nggak? Rangga di video kembali merangkak, memeluk kaki preman itu. Ada, Bang. Istri saya punya warisan ibunya. Saya lagi cari cara buat palsuin tanda tangannya. Sumpah, Bang. Begitu cair. Abang orang pertama yang saya bayar. Jangan bunuh saya. Di dunia nyata, wajah Rangga berubah puncat pasi, seputih kain kafan. Mulutnya menganga. Mikrofon di tangannya meluncur jatuh ke lantai, menghasilkan suara denging feedback yang menyakitkan telinga. Nyi! Video berganti slide. Kini muncul foto tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Rangga dan kontak bernama Janda Kembang. Isi chat. Yang, transfer dong buat bayar kosan. Balasan Rangga. Sabar ya sayang, si Indira lagi pelit banget nih. Nanti kalau deposito si bego itu udah berhasil aku curi, aku beliin kamu mobil baru. Tahan ya, pura-pura sabar aja dulu sama istri kampungku itu. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Para tetangga saling pandang dengan tatapan jijik. Teman-teman sosialita Bu Marisa mulai menjauhkan diri, seolah Rangga membawa penyakit menular. Ya ampun, ternyata itu suaminya, katanya VP. Utang judi, selingkuh, dan mau mencuri uang istri. Bu Marisa berdiri gemetar. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Bohong. Ini bohong. Matikan. Siapa yang putar video sampah ini? Teriaknya histeris. Dia menoleh ke arah Indira dengan mata melotot. Kamu.
Kamu yang edit ini kan? Dasar menantu durhaka. Kamu mau fitnah anak saya? Indira tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, di bawah sorotan lampu remang-remang, menatap Rangga. Tatapan Indira bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan belas kasihan yang merendahkan. Tatapan seseorang yang melihat seekor kecoa yang sedang sekarat. Rangga, yang seolah baru sadar dari kelumpuhannya, tiba-tiba meraung marah. Rasa malunya berubah menjadi agresi. Indira aa, teriaknya. Urat lehernya menonjol. Matikan. Matikan sekarang. Rangga berlari menerjang ke arah meja operator, berniat menghancurkan laptop itu. Tapi Indira tidak bergerak menghindar. Dia justru mengambil mikrofon yang tergeletak di meja dekatnya. Kenapa harus dimatikan, Mas? Suara Indira terdengar tenang, kontras dengan kekacauan di ruangan itu. Suaranya menggelegar lewat speaker, menghentikan langkah Rangga sejenak. Bukannya kamu ingin semua orang tahu siapa Rangga Baskoro yang sebenarnya? Itu kamu, kan? Aktor utamanya. Itu editan. Itu deepfake. Kau mau hancurkan aku, hah? Rangga berteriak panik, mencoba meyakinkan tamu-tamunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, istri saya ini gila. Dia sakit jiwa karena iri sama kesuksesan saya. Jangan percaya. Sukses? Potong Indira tajam. Dia menekan tombol next pada laptop. Layar proyektor menampilkan gambar baru. Sebuah dokumen resmi dengan kop surat perusahaan tambang tempat Rangga dulu bekerja. Surat keputusan pemutusan hubungan kerja, PHK, nama, Rangga Baskoro jabatan terakhir, staf logistik, bukan vice president, alasan, tindakan korupsi dan manipulasi dana. Kamu dipecat setahun lalu, Rangga. Ucap Indira, suaranya dingin menusuk tulang. Kamu bukan vice president. Kamu cuma staf biasa yang dipecat karena maling. Selama setahun ini, kamu hidup dari uang tabunganku yang kamu curi sedikit demi sedikit dari dompetku, dan sisanya dari hasil meminjam ke rentenir dengan menjaminkan nyawamu sendiri. Ruangan itu hening total. Tidak ada yang berani bernapas. Kehancuran mental Rangga terjadi secara real-time di depan mata mereka. Topeng, orang kaya baru, yang dia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Dan soal rumah ini. Indira melangkah maju, keluar dari balik meja operator, berjalan mendekati Rangga yang kini gemetar hebat. Kamu bilang ini hadiah ibu. Indira menoleh ke Bu Marisa. Ibu, apa ibu punya uang 5 miliar? Bukannya bulan lalu ibu pinjam uang ke saya 500.000 buat beli pulsa listrik, karena pensiunan bapak sudah habis buat bayar arisan. Wajah Bu Marisa pucat. Rahasianya terbongkar. Dia memang tidak punya uang. Dia hanya menikmati bualan Rangga agar bisa sombong di depan teman-temannya. Cukup, Indira. Desis Rangga. Matanya liar mencari jalan keluar. Dia merasa telanjang di depan umum. Harga dirinya yang setinggi langit kini rata dengan tanah. Belum cukup, Mas, bisik Indira. Kita baru saja mulai. Rangga terpojok. Rasa malu yang tak tertahankan membuat akal sehatnya hilang. Dia tidak lagi peduli pada tamu-tamu yang menonton. Insting primitifnya mengambil alih. Hancurkan ancaman itu. Diam kau wanita sialan. Rangga melompat maju. Tangannya terayun tinggi hendak menampar wajah Indira. Para tamu wanita menjerit. Bu Marisa justru tersenyum licik, berharap anaknya memberi pelajaran pada menantu kurang ajar itu. Tapi tangan Rangga tidak pernah menyentuh pipi Indira. Seseorang mencengkeram pergelangan tangan Rangga dengan kuat di udara. Seorang pria tegap dengan setelan jas rapi tiba-tiba muncul dari arah pintu samping, menahan serangan itu dengan mudah. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan berseragam dan seorang polisi masuk dengan langkah tegap. Pria berjas itu menghempaskan tangan Rangga hingga Rangga terhuyung ke belakang. Jangan pernah sentuh klien saya, ucap pria itu tegas. Dia adalah Kevin, teman lama Indira sekaligus notaris yang mengurus surat-surat rumah. Siapa kau? Berani-beraninya masuk rumahku. Bentak Rangga sambil memegangi pergelangan tangannya yang sakit. Kevin merapikan jasnya,
Lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah dari tas kerjanya. Dia berjalan menuju tengah ruangan, berdiri di samping Indira. "Perkenalkan, saya Kevin, kuasa hukum sekaligus notaris pribadi Ibu Indira Larasati," ucap Kevin lantang. Dia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas yang memiliki segel resmi Garuda Emas. "Rumahmu." Kevin tertawa sinis. "Saudara Rangga, sepertinya Anda mengalami delusi yang parah." Kevin mengangkat kertas itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. "Ini adalah sertifikat hak milik, SHM, asli dari properti di Emerald Hill Block B12 ini. Silakan dibaca. Atas nama siapa sertifikat ini tertulis?" Rangga menyipitkan mata, masih berusaha menyangkal. "Pasti atas nama ibuku, Marisa Wijaya. Aku sendiri yang lihat berkasnya kemarin. Aku yang tanda tangan." "Benar," sela Indira tenang. "Kamu memang menandatangani berkas. Tapi kamu tidak membacanya, kan? Kamu terlalu sibuk membayangkan pujian orang-orang sampai kamu tidak sadar apa yang sebenarnya kamu tanda tangani." Indira mengambil dokumen itu dari tangan Kevin dan menyodorkannya ke wajah Rangga. Di sana, tertulis dengan jelas dan tegas, "Pemilik hak, Indira Larasati." Rangga mundur selangkah, menggelengkan kepala. "Gak mungkin. Gak mungkin. Aku transfer uangnya ke pengembang. Uang itu dari deposito warisan ibumu yang sudah maksudku, yang sudah cair. Notarisnya bilang semuanya beres atas nama ibu." "Mari saya jelaskan kronologinya, biar hadirin juga paham betapa bodohnya Anda," kata Kevin sambil tersenyum miring. 6 bulan lalu, Anda memalsukan tanda tangan Ibu Indira untuk mencairkan deposito senilai 5 miliar rupiah. Itu tindakan pidana, pencurian dan pemalsuan dokumen. Anda lalu mentransfer uang curian itu ke rekening pengembang untuk membeli rumah ini. Kevin menunjuk Indira. "Tapi, Anda tidak tahu bahwa Ibu Indira sudah tahu rencana busuk Anda sejak awal. Dia membiarkan Anda mencairkan uang itu. Kenapa? Karena dia sudah berkoordinasi dengan saya dan pihak pengembang." Indira menatap mata Rangga dalam-dalam. "Notaris yang kamu pakai itu Kevin, teman kuliahku, Mas. Kamu tidak pernah tanya siapa teman-temanku, kan? Kamu selalu meremehkan aku." "Uang yang kamu transfer ke pengembang itu," lanjut Indira, "langsung diproses sebagai pembayaran yang sah atas namaku. Berkas yang kamu tanda tangani di kantor pemasaran waktu itu adalah berkas palsu yang disiapkan Kevin hanya untuk memuaskan egomu sementara waktu. Tapi secara hukum, di mata negara, di data BPN, akulah pembeli sah rumah ini. Uangku kembali menjadi asetku." "Jadi," Rangga tergagap, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. "Jadi rumah ini milikku, 100%, tegas Indira. "Dibeli dengan uang warisan ibuku yang kamu coba curi. Kamu tidak punya hak 1 sentimeter pun di atas tanah ini." Bu Marisa yang mendengar itu langsung lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya, dan dia ambruk terduduk di lantai. "Rumahku, rumah gadang-gadangku." Rintihnya. Mimpinya untuk menjadi ratu di kompleks elit itu musnah seketika. Bella yang berdiri di sampingnya tanpa ketakutan. Ponsel yang sedari tadi ia pegang untuk merekam kini ia sembunyikan. Kevin memberi isyarat pada polisi yang ikut datang. "Pak Polisi, silakan. Bukti pemalsuan tanda tangan pencairan deposito dan bukti percobaan penggelapan aset sudah lengkap di map ini." Polisi itu mengangguk dan mengeluarkan borgol. Dia berjalan mendekati Rangga. Tunggu dulu." Rangga panik. Dia melihat ke sekeliling, mencari dukungan, tapi semua tamu memandanginya dengan tatapan menghakimi. Tidak ada yang mau membelanya. Rangga kemudian menatap Indira. Dia melihat wanita yang selama ini ia anggap lemah, kini berdiri menjulang tinggi tak tersentuh. Tiba-tiba, arogansinya runtuh total. Rangga menjatuhkan dirinya berlutut di depan Indira. Persis seperti videonya dengan rentenir tadi. "Indira. Dira, tolong Mas." Rangga merangkak, mencoba memegang kaki Indira. Dia menangis,
Kali ini tangis ketakutan yang nyata. Mas hilaf. Dira. Mas cuma mau bahagiain kamu. Bahagiain ibu. Jangan penjarakan suami kamu sendiri. Dira. Ingat pernikahan kita. Mas cinta sama kamu. Indira mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Rangga seolah tangan itu penuh kuman. Cinta? Tanya Indira lirih. Cinta macam apa yang melarang istri bertemu ayahnya? Cinta macam apa yang mencuri uang istri demi gengsi? Cinta macam apa yang menyebut ayahnya sendiri? Orang kampung bau oli? Indira menoleh ke arah pintu ruang tamu. Bapak, silakan keluar. Pintu kamar VIP di lantai 1 terbuka. Pak Wira keluar. Dia sudah tidak lagi memakai baju lusuhnya. Dia mengenakan setelan jas batik sutra yang sangat elegan. Rambutnya disisir rapi. Dia berjalan tegak, berwibawa. Ayah! Rangga tercekat. Saat Pak Wira berjalan melewati kerumunan tamu, tiba-tiba seorang pria tua berjas mewah, salah satu tetangga paling kaya di kompleks itu, berseru kaget. Loh, Pak Wira? Profesor Wira. Pria kaya itu buru-buru menghampiri Pak Wira dan menyalaminya dengan penuh hormat, bahkan sedikit membungkuk. Pak Wira. Astaga, saya tidak menyangka Bapak ada di sini. Bapak apa kabar? Terima kasih banyak Pak. Berkat desain lanskap dan sistem irigasi yang Bapak buatkan untuk villa saya di Bali tahun lalu, taman saya jadi juara 1 se-Asia Tenggara. Tamu-tamu lain terkejut. Profesor. Desain lanskap. Pak Wira tersenyum ramah pada tetangga itu. Ah, Pak Hartono. Biasa saja kok. Pak, saya cuma tukang kebun. Tukang kebun apanya? Seru Pak Hartono antusias kepada tamu-tamu lain. Hadirin, kenalkan ini Pak Wira. Beliau ini legenda hidup. Konsultan ahli botani dan arsitek lanskap yang paling dicari di Indonesia. Tarif konsultasinya saja per jam bisa buat beli mobil. Beliau memang nyentrik, suka tampil sederhana. Rangga, Bu Marisa, dan Bella melongo. Rahang mereka nyaris jatuh ke lantai. Pria tua yang tadi sore mereka usir dan hina sebagai orang kampung bau oli, ternyata adalah seorang jutawan eksentrik yang dihormati oleh orang-orang super kaya. Pak Wira tidak mempedulikan kekaguman orang-orang. Dia berjalan lurus ke arah Rangga yang masih berlutut. Pak Wira menatap menantunya dengan tatapan datar. Saya memang bau oli tadi sore, Rangga, kata Pak Wira tenang. Karena saya baru saja memperbaiki traktor milik petani miskin di desa secara gratis. Hobi saya memang begitu. Tapi setidaknya, tangan bau oli ini tidak pernah mencuri uang istri dan tidak pernah menipu orang tua. Pak Wira menoleh ke Indira. Nak, keputusan ada di tanganmu. Bapak dukung apapun itu. Indira mengangguk. Dia menatap Rangga, Bu Marisa, dan Bella bergantian. Malam ini juga. Suara Indira tegas dan final. Kalian bertiga angkat kaki dari rumah saya. Jangan bawa apapun kecuali baju yang menempel di badan kalian. Mobil, perhiasan, jam tangan. Semua itu dibeli pakai uangku dan utang yang belum lunas. Tinggalkan semuanya. Tapi Dira, kami mau tinggal di mana? Ratap Bu Marisa. Ibu sudah tua, tega kamu. Tega? Indira tersenyum miris. Ibu tanya soal tega? Saat ibu menyuruh Rangga mengusir ayah saya tadi sore, di mana hati nurani ibu? Indira menoleh ke polisi. Pak, bawa Rangga. Proses hukum tetap berjalan. Dan untuk dua wanita ini, tolong pastikan mereka keluar dari gerbang kompleks ini dalam waktu 10 menit. Kalau mereka menolak, anggap sebagai intrusi properti. Siap, Bu. Jawab polisi itu tegas. Rangga meraung histeris saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Indira AA. Maafkan aku. Aku gila. Aku salah. Jangan begini Dira A. Indira membalikkan badan, memunggungi mereka. Dia tidak menoleh sedikit pun saat suaminya diseret keluar seperti kriminal. Dan saat ibu mertua serta adik iparnya diusir paksa di tengah tatapan mencemooh seluruh tamu undangan. Malam itu, di tengah pesta yang hancur, Indira merasa sangat sepi.
Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia merasa benar-benar bebas. Suasana pesta yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi panggung drama kriminal yang menegangkan. Musik latar jazz lembut yang diputar dari speaker mahal seolah mengejek kekacauan yang sedang terjadi. Di tengah ruangan, Rangga meronta-ronta seperti cacing kepanasan saat polisi menggiringnya keluar. Borgol besi yang dingin mencengkeram pergelangan tangannya, menjadi simbol runtuhnya segala keangkuhan yang ia bangun selama ini. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Aku ini Vice President. Aku orang penting. Racau Rangga. Matanya melotot liar. Urat-urat lehernya menonjol. Dia menoleh ke belakang. Menatap Indira dengan putus asa. Dira. Bilang sama mereka. Ini cuma salah paham administrasi. Kan? Sayang. Jangan diam saja. Indira berdiri tegak di samping ayahnya. Pak Wira. Wajahnya sedingin es. Dia tidak memalingkan wajah, tapi tatapannya kosong saat melihat suaminya diseret. Simpan suaramu untuk pengadilan. Rangga, kamu akan butuh banyak energi untuk menjelaskan kemana perginya uang 5 miliar itu, jawab Indira datar. Sementara itu, di sudut sofa, Kevin, sang pengacara, sedang berhadapan dengan Bu Marisa dan Bella. Kedua wanita itu tampak sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas tangan mereka dengan panik. Bella menyambar toples kristal berisi kue nastar. Sementara Bu Marisa mencoba menyelipkan sebuah patung hiasan kecil berlapis emas ke dalam bajunya. Maaf, Bu, Mbak. Suara Kevin terdengar tegas, menghentikan gerakan tangan mereka. Letakkan kembali barang-barang itu. Apa hak kamu melarang saya? Ini rumah anak saya. Barang-barang ini milik kami, bentak Bu Marisa. Air mata luntur bercampur bedak tebal membuat wajahnya tampak mengerikan. Kevin menggeleng pelan sambil menunjuk daftar inventaris di tangannya. Sesuai dengan bukti transaksi, semua perabot, hiasan, hingga isi kulkas di rumah ini dibeli menggunakan kartu kredit atas nama Rangga yang tagihannya dibayar menggunakan uang curian dari rekening klien saya, Ibu Indira. Jadi, secara hukum, semua benda di sini adalah barang bukti atau aset milik Ibu Indira. Kalian tidak berhak membawa satu pun, kecuali pakaian yang menempel di badan. Tas ini milikku, pekik Bella sambil memeluk tas brandednya. Tas itu dibeli tanggal 12 bulan lalu, menggunakan kartu kredit Bank Mega milik Rangga yang macet. Itu barang sitaan, potong Kevin cepat. Dia menatap Bella tajam. Serahkan, atau saya tambahkan pasal pencurian ke dalam laporan polisi untuk Anda berdua. Ancaman itu ampuh. Dengan tangan gemetar dan isak tangis tertahan, Bella melempar tas itu ke sofa. Bu Marisa mengeluarkan patung hiasan dari bajunya dengan kasar. Ayo keluar, perintah polisi kedua yang mengawal mereka. Jangan bikin keributan lebih lama di sini. Prosesi pengusiran itu menjadi tontonan paling sensasional bagi warga Emerald Hill. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah tetangga elit, bukannya pulang, malah berkerumun membentuk lorong di halaman depan hingga ke gerbang. Mereka menatap keluarga Rangga dengan tatapan jijik dan mencemooh. Saat Rangga diseret melewati pintu depan yang megah itu, pintu yang tadi sore gagal ia buka, dia melihat wajah-wajah tetangganya. Dulu, dia menyapa mereka dengan dagu terangkat. Kini, dia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan lampu kamera ponsel yang merekam kejadian itu. Cih, gayanya selangit. Ternyata maling uang istri. Celetuk seorang ibu-ibu tetangga yang mengenakan daster sutra. Pantesan tadi sore ngusir bapak mertuanya yang sederhana itu. Ternyata dia takut kebanting sama wibawa aslinya Pak Wira. Sahut bapak-bapak di sebelahnya. Bu Marisa berjalan terseok-seok di belakang Rangga, dipapah oleh Bella yang terus menutupi wajah dengan rambutnya. Sepatu hak tinggi Bu Marisa patah sebelah, membuatnya berjalan pincang. Penampilan sosialita yang selalu ia banggakan kini hancur lebur. Sesampainya di depan gerbang, polisi berhenti sebentar sebelum memasukkan Rangga ke dalam mobil patroli. Indira dan Pak Wira berjalan mengikuti sampai ke batas teras. Rangga menoleh sekali lagi. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, dia melihat Indira berdiri berdampingan dengan Pak Wira. Kontras itu begitu menyakitkan. Pak Wira, yang tadinya dihina,
Kini berdiri tegak dihormati banyak orang. Bahkan Pak Hartono, miliarder kompleks itu, terlihat berdiri di samping Pak Wira sambil membisikkan kata-kata dukungan. Sedangkan Rangga, si eksekutif muda, kini hanyalah pesakitan. Indira. Suara Rangga parau. Air mata membasahi pipinya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan biarkan aku di penjara. Aku takut. Dira. Indira menatapnya lurus. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya rasa lelah yang luar biasa. Rangga, kamu bukan takut kehilangan aku. Kamu cuma takut kehilangan kenyamananmu. Kamu takut jadi miskin. Dan itulah yang membuat kamu berbahaya. Indira menoleh ke arah Bu Marisa dan Bella yang berdiri gemetar di pinggir jalan. Bingung harus kemana karena dompet dan ponsel mereka disita sebagai barang bukti sementara. Kalian bisa naik bus dari halte depan kompleks. Kata Indira tenang. Itu saran yang sama yang ibu berikan ke bapak saya tadi sore. Kan? Karma itu berputar cepat sekali, Bu. Indira, kamu jahat. Kamu menantu durhaka. Jerit Bu Marisa histeris. Tapi suaranya tenggelam oleh suara sirine mobil polisi yang mulai menyala. Pak Wira maju selangkah. Dia menatap besannya itu dengan pandangan iba. Bu Marisa, Nak Rangga, kekayaan itu bukan tentang apa yang kita pakai, tapi tentang apa yang kita tanam. Kalian menanam benih kesombongan dan kebohongan. Sekarang kalian panen badai. Nikmatilah. Polisi mendorong kepala Rangga masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting tertutup. Blam! Suara itu seperti palu hakim yang mengetuk putusan akhir. Mobil polisi perlahan bergerak menjauh, membelah kerumunan warga, membawa Rangga menuju sel tahanan yang dingin dan sempit, tempat yang sangat jauh berbeda dari kamar tidur utama mewah yang ia impikan. Di pinggir jalan, Bu Marisa dan Bella ditinggalkan begitu saja. Tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa gengsi. Mereka berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, dikelilingi bisik-bisik tetangga yang tidak lagi menaruh hormat sedikitpun. Kevin mendekati Indira. Mbak Dira, semua sudah beres. Besok saya akan urus pembekuan sisa aset dan proses perceraian. Kamu istirahatlah. Indira mengangguk lemah. Terima kasih, Kev. Indira berbalik, menatap rumah megah di hadapannya. Rumah yang dibeli dengan keringat ibunya dan perjuangannya. Kini, rumah itu terasa benar-benar miliknya. Bukan lagi panggung sandiwara Rangga. Dia menggandeng lengan ayahnya. Ayo masuk, Pak. Udara di luar tidak sehat. Banyak polusi. Sindir Indira halus, merujuk pada keberadaan mertua dan iparnya yang masih luntang-lantung di gerbang. Ayo, Nak. Bapak buatkan teh tubruk ya. Teh buatan Bapak lebih enak daripada wine palsu suamimu tadi. Canda Pak Wira, mencoba menghibur putrinya. Gerbang otomatis Emerald Hill perlahan menutup, memisahkan dua dunia. Di dalam, ada kedamaian dan kebenaran. Di luar, ada penyesalan dan kehancuran. 6 bulan kemudian, matahari pagi bersinar hangat menyinari taman depan rumah nomor B12 di Emerald Hill. Taman itu kini telah berubah total. Tidak ada lagi patung-patung norak bergaya Eropa palsu yang dulu dipasang Rangga. Kini, taman itu tampak asri, hijau, dan berkelas, dipenuhi tanaman tropis yang tertata artistik, hasil sentuhan tangan dingin Profesor Wira. Di teras, Indira duduk santai sambil menikmati secangkir teh chamomile. Dia mengenakan pakaian kasual yang rapi, blus putih dan celana kulot krem. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat lebih segar dan muda. Tidak ada lagi beban berat di matanya. Lingkaran hitam akibat begadang memikirkan utang suami sudah hilang, digantikan oleh binar mata wanita mandiri yang sukses. Setelah skandal malam itu, karir Indira justru melesat. Reputasinya sebagai wanita cerdas yang mampu membongkar kejahatan finansial suaminya menyebar di kalangan elit. Banyak klien kaya, termasuk Pak Hartono dan tetangga-tetangga kompleks, yang kini mempercayakan pengelolaan aset mereka pada firma konsultan yang baru didirikan Indira, Larasati O Partners. Dira, ini panen tomat ceri pertama kita. Manis sekali, cobalah. Pak Wira muncul dari balik rimbunan daun monstera,
membawa keranjang kecil berisi tomat merah segar. Dia memakai topi bucket dan sarung tangan tanah. Terlihat sangat bahagia. Wah, segar banget, Pak. Nanti Dira buat salad buat makan siang ya. Sahut Indira sambil tersenyum. Hidup mereka tenang. Pak Wira menjadi idola baru di kompleks itu. Para tetangga sering mampir hanya untuk berkonsultasi soal tanaman atau sekadar mengobrol dengan Profesor rendah hati. Rumah itu kini penuh dengan tawa dan kehangatan yang tulus, bukan kepalsuan. Sementara itu, di seberang jalan, di balik pagar besi pembatas kompleks, seorang pria kurus dengan jaket ojek online yang lusuh sedang duduk di atas motor bebek tua. Helmnya kusam, wajahnya tertutup masker debu yang sudah hitam, tapi matanya menatap nanar ke arah rumah B12. Itu Rangga. Dia baru saja mengantar pesanan makanan ke pos satpam kompleks, karena dia dilarang keras masuk ke dalam oleh pihak keamanan yang sudah hafal wajahnya. Rangga menarik napas panjang, dadanya terasa sesak. 6 bulan lalu, dia adalah pemilik rumah itu. Dia yang menyetir mobil mewah keluar masuk gerbang itu. Sekarang, dia hanya bisa melihatnya dari celah pagar seperti pengemis mengintip restoran mewah. Setelah ditahan selama 4 bulan, Rangga dibebaskan dengan masa percobaan karena Indira berbaik hati tidak menuntut hukuman maksimal, asalkan Rangga membayar ganti rugi secara mencicil seumur hidupnya. Namun, nama baiknya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mantan narapidana penggelapan dana. Teman-temannya menjauh. Kini, dia hidup dari menjadi ojek online dan buruh serabutan. Setiap hari dia dihantui penyesalan. Kadang, saat menunggu orderan sepi, dia sering berbicara sendiri, meracau pelan. Harusnya aku VP. Harusnya itu rumahku. Harusnya aku nggak usir bapak. Gumam Rangga. Matanya kosong. Teman-teman sesama ojol sering menganggapnya agak miring atau stres berat. Hilang akal adalah deskripsi yang tepat untuk kondisi mentalnya saat ini. Dia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Ponselnya berbunyi. Notifikasi orderan masuk. Jemput penumpang. Pasar becek. Tujuan. Gang Tikus 3. Rangga menghela napas berat, menyalakan mesin motornya yang berisik, dan perlahan meninggalkan gerbang surga yang dulu pernah ia tinggali. Di tempat lain, di sebuah peta kontrakan sempit di pinggiran kota yang padat dan kumuh, suasana jauh lebih suram. Atap seng kontrakan itu bocor, meneteskan air hujan sisa semalam ke lantai semen yang retak. Bu Marisa terbaring di kasur tipis tanpa dipan. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya miring sebelah karena serangan stroke ringan yang menyerangnya sebulan setelah mereka diusir. Tidak ada lagi perawatan wajah mahal. Tidak ada lagi baju sutra. Yang ada hanya daster lusuh yang bau apek. Bella, ambilkan minum. Ibu haus. Rintih Bu Marisa dengan suara pelat. Di sudut ruangan, Bella sedang duduk bersila menghadapi tumpukan kosmetik palsu yang ia coba jual lewat live streaming di akun sosial medianya yang baru. Akun lamanya sudah dihapus karena malu dihujat netizen. Ah, ibu berisik banget sih.